Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi saudara. Saya ucapkan damai sejahtera buat kita semua yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, kita mau lihat bersama di dalam dunia ini, kenapa ada pengadilan? Kenapa? Kenapa ada penjara? Kenapa? Karena saudara-saudara, ada perkara antara satu manusia dengan satu manusia lainnya. Mengapa manusia bertengkar? Karena ada perkara, masalah mereka saling berperang negara dengan negara. Oleh karena mereka sedang punya masalah yang tak kunjung bisa selesai. Itu sebabnya ada pengadilan. Itu sebabnya ada penjara. Dan orang menuntut supaya lawannya dipenjara seberat-beratnya. Itu antara manusia dengan manusia kalau mereka berperkara karena punya masalah. Bagaimana kita dengan Tuhan? Masalah kita dengan Tuhan bagaimana? Masalah kita dengan Tuhan adalah dosa. Itu adalah masalah. Ini adalah perkara yang akan dibawa ke pengadilan dan dimasukkan dalam penjara kekal, kematian api neraka. Sebab itu sebelum tiba hari penjara tersebut yang Tuhan berikan buat kita, hari ini ada kabar gembira, ada kabar sukacita, ada kabar yang memberikan kita damai sejahtera. Mari kita membaca itu dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Ya, mari kita berdiri bersama-sama, kita membaca kabar gembira yang hari ini Tuhan berikan buat kita. Yesaya 1 ayat yang ke-18, kita membaca bersama-sama, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Silakan duduk. Hari ini Tuhan mau berperkara dengan kita. Kalau perkara itu manusia dengan manusia, biasa. Ya, tapi hari ini Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang mau mengundang orang berdosa untuk berperkara dengan jaminan, sekalipun merah seperti kirmisi, akan kujadikan putih bagaikan salju. Sekalipun merah seperti kesumba, akan kujadikan putih seperti bulu domba. Saudara, Tuhan mau berperkara dengan kita, bukan untuk membawa kita ke pengadilan. Bukan untuk membawa kita ke penjara yang abadi, lautan api. Tapi untuk memberikan solusi buat kita. Dengan berkata, meskipun dosamu merah. Kalau ada orang sedang bertengkar, ada yang berkata, walaupun salahmu banyak, aku mau melupakannya. Lek ngono gak sido tukaran. Kasih tukaran. Ya kan? Yang terjadi itu, salahmu besar. Salahmu banyak, engkau harus dihukum seberat-beratnya. Ngono saudara, itu manusia. Tapi Tuhan ingin berperkara dengan kita, supaya kita diberikan jalan keluar. Agar tidak masuk dalam penjara yang disediakan Tuhan, dan diadili dengan sengsara. Saudara-saudara, ada perkara artinya ada masalah. Tuhan mau berperkara artinya ada masalah lu dengan gua. Lu manusia dengan aku sang pencipta. Ada masalah yang harus diselesaikan sebelum masuk dalam pengadilan. Sebelum masuk dalam penjara yang kekal. Perkara antara manusia itu wajar. Makanya manusia berkelahi, wajar. Saling menuntut. Saling meminta hukuman yang paling berat buat orang yang berperkara dengan dia. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan bukan untuk menuntut kita dalam dia berperkara, tapi Tuhan mau berikan jalan keluarnya, solusinya,
Haleluya. Dan inilah kabar sukacita. Tuhan berperkara tidak untuk membinasakan umatnya, tapi untuk memberikan jalan keluar bagaimana agar kita tidak masuk dalam pengadilan yang Tuhan sediakan. Siapakah, dengan siapa Tuhan mau berperkara? Mari kita lihat, saudaraku, kepada siapa Tuhan mau berperkara? Ya, kepada siapa Tuhan mau berperkara? Mari kita baca ayat yang ke-10 berkata demikian. Yesaya 1 ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, engkau manusia Sodom, dan perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat umat Tuhan, engkau adalah manusia Gomora. Kepada siapa Tuhan mau berperkara? Semua umat Tuhan. Entah engkau seorang pemimpin rohanikah, atau engkau seorang rakyat umat Allah biasa. Malah dikatakan engkau pemimpin adalah manusia Sodom, engkau umat adalah manusia Gomora. Peristiwa Sodom Gomora sudah terjadi, bukan? Karena ada dosa di kota itu, lalu Tuhan menghukum dengan hujan api dan hujan belerang, lalu meratakan tanah kota kedua tersebut, sehingga hanya jadi satu sejarah, sodomi, dosa yang ada di situ. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan mau sebelum Sodom terjadi dalam hidup kita, sebelum hukuman Gomora menimpa umatnya, Tuhan ajak, mari kita berperkara. Mari kita berperkara. Haleluya. Semua umat Tuhan tidak terkecuali. Pemimpin kami juga tidak lebih dari orang lain. Kami juga orang berdosa. Saya tidak membunuh, tapi saya pencuri. Sama. Saya tidak pencuri, tapi saya berdusta, sama jeleknya. Saya tidak berdusta, tapi saya jahat terhadap sesama, sama jeleknya. Saya tidak jahat sama sesama, tapi saya tidak hormat orang tuaku, sama jeleknya. Sebab itu hari ini Tuhan mau berperkara. Lewat ibadah perjamuan kudus hari ini Tuhan mau berperkara kepada siapa? Saya pemimpin. Saudara pemimpin. Suami istri engkau pemimpin keluarga. Guru sekolah minggu engkau pemimpin dalam sekolah minggu. Pemuda engkau pemimpin. Ya, WL engkau pemimpin. Saudara-saudara, siapapun kita, Tuhan mengatakan engkau manusia Gomora. Engkau manusia Sodom. Ya, walaupun hidupmu seperti Sodom dan Gomora, Tuhan tidak ingin menghukum itu api turun dari langit untuk kita alami. Tuhan mau agar umatnya tidak mengalaminya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak mau kita mengalami Sodom dan Gomora. Walaupun hidup kita seperti Sodom, hidup kita seperti Gomora, tidak lebih baik dari siapapun. Sebab itu dalam hidup jangan duding orang. Lu, kamu, wah, gua sendiri juga bukan orang baik. Kalau lu doding orang, yang tiga ini doding ke dirimu. Satu kau, yang tiga ke sini. Kau salah, aku lebih salah. Sebab itu Tuhan ajarkan jangan menghakimi orang. Supaya kamu jangan dihakimi. Karena kamu bukan hakimnya. Engkau juga adalah terdakwa. Kita semua terdakwa. Yang diajak berperkara sebelum Sodom terjadi, sebelum Gomora menimpa umat Tuhan. Tuhan mau ajak, marilah. Meskipun dosamu merah, tidak apa-apa. Walaupun dosamu seperti kirmisi, tidak apa-apa. Marilah, untuk itu aku mati. Untuk itu aku disalib. Untuk itu aku curahkan darahku. Untuk menyucikan dosa-dosamu. Dosa tidak bisa ditutup dengan agama. Dosa tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik umat manusia. Dosa harus dibayar. Dosa harus dibayar. Itu sebabnya kasihan deh lu manusia. Kalau orang berdosa mau ditutup dengan agama, enggak mungkin. Ya, dosa dibayar dengan uang, mustahil.
dibayar dengan berbuat baik, omong kosong. Dosa harus dibayar. Kalau nyawa saja harus ganti nyawa. Oh, orang kalau dibunuh keluarganya bilang apa? Nuntutnya sama pengadilan, darah, ganti darah. Ya, perjanjian lama berkata gigi ganti gigi. Ya, apalagi kita lihat nyawa ganti nyawa. Bagaimana dosa? Dibayar dengan apa? Sebab itu bersyukur kalau saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan. Yang setuju katakan? Kalau kita bisa jadi orang Kristen, berbahagialah. Karena bukan kita yang bayar dosaku. Yesus sudah bayar lunas di kayu salib Golgota. Sebab itu dia ajak, mari kita berperkara. Supaya engkau yang merah dan kirmisi hidupmu akan kujadikan putih bagaikan salju. Kepada semua. Kepada semua. Nah, mari kita lihat saudara-saudara bagaimana ya kita lihat bersama-sama bagian kita ini. Ya, yang pertama, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang ke-1 ini ayat yang ke-16 dan 17. Basuhlah kata Tuhan. Basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkan perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 17. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Usahakanlah keadilan. Dan kendalikan orang kejam. Belalah anak yatim. Dan perjuangkanlah perkara yatim piatu. Kita ini janda-janda. Kita ini Kristen punya ayatnya. Tapi kurang perhatikan yatim dan piatu. Janda dan duda. Tidak ada, hanya ada ayatnya janda. Duda jangan diperhatikan. Karena duda akan segera kawin lagi. Janda. Tapi Alkitab yang nulis, janda itu yang mana yang perlu diperhatikan. Lek janda umur 25, saudara, dia bisa kerja dan bisa dia menikah lagi. Janda yang Alkitab katakan janda yang 60 tahun umurnya ke atas. Yang sudah tidak bisa kerja, perhatikan hidupnya. Perhatikan kebutuhannya. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam gereja ada pelayanan diakonia. Halo saudara, mari kita berbuat dalam pelayanan ini. Kata Tuhan, kalau engkau memberikan sekerat roti kepada seorang murid karena dia muridku, engkau telah berbuat kepadaku. Lalu kita akan berkata, Tuhan, kapan aku lihat engkau ada di dalam penjara? Kapan aku lihat engkau dalam kelaparan dan kehausan sehingga aku memberi engkau roti dan minuman? Kata Tuhan Yesus, kalau engkau berbuat kepada salah seorang yang kecil ini karena dia adalah muridku, engkau telah berbuat kepadaku. Marilah ibu bapak, berbuat kepada yatim piatu yang memang perlu ditolong dan janda-janda yang perlu ditolong. Kita sedang berbuat kepada Tuhan. Dan ibu bapak itu tidak sia-sia. Kita lanjutkan ayat ini berkata apa? Bersihkanlah dirimu. Waktu sedang berperkara, orang kalau sedang berperkara itu kan saling menyalahkan. Lu memang salah, memang lu memang jahat, memang lu kurang ajar, memang lu kurang baik, memang lu sombong. Tuhan tidak menuduh kita begitu. Tuhan hanya ngomong secara persuasif. Bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan tidak mengkorek salah kita. Tuhan tidak menginterogasi. Lu nyolong toh? Lu penjahat toh? Lu berzina toh? Lu pembunuh toh? Enggak. Enggak. Tuhan bukan seorang polisi yang menginterogasi orang yang bersalah. Tuhan hanya katakan bertobatlah. Apa? Bersihkan dirimu. Wah, cukup. Kita yang tahu bagaimana membersihkan. Ya, jauhilah kejahatan. Tinggalkanlah itu semua. Dan belajarlah berbuat baik. Supaya Sodom dan Gomora tidak menimpa kita semuanya. Haleluya. Saudaraku, bertobat itu punya dua arti. Yang pertama, berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat jahat. Apa itu? Semua yang umum, yang secara moral. Secara moral, mesti berhenti.
Siapa yang tidak pernah salah? Tapi Tuhan tidak korek, lu memang bajingan, lu memang kurang ajar. Enggak, Tuhan ngomong tinggalkan itu. Orang kalau disebut salahnya malu, betul bukan? Orang kalau didoding salahnya malu. Tuhan tidak ingin mempermalukan kita. Amin, saudara. Tuhan baik, tidak ingin mempermalukan kita di depan umum. Cuma Tuhan kasih tahu, berhentilah berbuat dosa. Tinggalkanlah dan bersihkan dirimu, lalu berbuatlah baik. Apa itu tinggalkan kegelapan dan yang jahat? Kita yang tahu. Aku telah berbuat ini dan itu. Kata Tuhan, berhentilah. Tinggalkanlah, saudara, supaya Sodom tidak menimpamu. Supaya Gomora tidak terjadi dalam dirimu. Berhenti berbuat dosa dan belajarlah berbuat baik. Banyak orang bertobat itu hanya berhenti. Aku dulu ngerokok, sekarang enggak. Tapi sombong. Aku dulu minum, sekarang enggak. Tapi jahat. Loh, itu hanya berhenti, tapi tidak belajar berbuat baik. Aku sekarang tidak membunuh, berhenti. Tapi aku kurang ajar sama orang. Berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan untuk membetulkan hidup kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengajari kita bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama dan terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, bila tidak ingin Sodom dan Gomora terjadi dalam kita, ingat loh, tidak ada lagi lain, karena Tuhan sudah memberikan predikat kepada kita, sebutan kepada saya adalah manusia Sodom dan engkau adalah manusia Gomora. Kalau kota Sodom dan Gomora sudah dihancurkan Tuhan dengan hujan api dan belerang, manusia mati, binatang mati, kota rata dengan tanah, akan menimpa kita juga. Sebagai hukuman orang yang sedang akan berperkara, tapi Tuhan berperkara untuk memberi jalan keluar. Karena Tuhan tidak ingin kita mengalami Sodom dan Gomora. Sebab itu bertobatlah, bersihkan dirimu, bertobatlah, buang yang salah, buang yang jahat, dan pakailah yang baik, belajar berbuat baik, supaya kita tidak mengalami Sodom dan Gomora. Puji Tuhan, saudara-saudara, orang yang tidak bertobat ini berpengaruh dalam rohaninya. Bisa ke gereja, bisa melayani seperti pendeta dan WL, pemain musik bisa. Bisa, tapi mari apa kata Alkitab katakan? Pengaruhnya yang pertama. Mari kita lihat ayat 14. Ini kurang diperhatikan oleh kita. Yesaya 1 ayat 14. Perayaan-perayaanmu dan bulan-bulan barumu, ya, dan pertemuan-pertemuan ibadahmu, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudaraku, akan mempengaruhi ibadah dan pelayanan kita. Aku benci hari-hari perayaanmu. Aku memalingkan wajahku terhadap apa yang kau sebut hari raya dalam pertemuan-pertemuan umat Tuhan. Orang Israel punya 7 hari raya. Hari raya Sabat, hari raya roti tak beragi, Paskah, ya, hari raya 7 minggu, roti tak beragi, hari raya 7 minggu, lalu hari raya Nafiri, bulan 7 tanggal 1, raya Grafirat, bulan 7 tanggal 10, lalu ada hari raya Pondok Daun-daunan. Semua dirayakan, semua merayakan dalam wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi apalah artinya engkau merayakan dalam ibadah seperti itu kalau aku benci, kalau aku tidak suka, kalau aku memalingkan wajah. Saudara-saudara, beribadah ini pengorbanan. Ya, kita masih setengah 10 kebaktian, masih bisa bangun pagi jam 6 atau jam 7. Kalau kita kebaktian jam 6 pagi, mau bangun jam berapa? Anak kita dibangunkan belum waktunya, dibangunkan demi agar aku tidak telat dalam ibadah. Ya kan? Kita lihat pekerjaanku tinggal, itu pengorbanan. Kalau kita dalam ibadah dan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan,
Ya, lalu Tuhan tidak suka, bukankah itu rugi? Ya, bukankah itu sia-sia? Ya, kita datang jauh-jauh mempersiapkan diri. Saya pelayanan mempersiapkan diri. Tapi ternyata yang kita lakukan Tuhan tidak suka. Tuhan malah berkata, aku benci hari-hari rayamu. Aku memalingkan wajahku, tidak mau lihat. Kenapa? Pengaruh dari tidak meninggalkan yang jahat. Orang Israel hanya ibadah, tapi tidak bertobat. Tuhan tidak suka. Lihat saudara-saudara, jangan sampai ini terjadi. Dan Tuhan ingatkan saya khususnya dan saudara-saudara hari ini. Mari kita mau tinggalkan dosa kita apapun bentuknya. Apapun macamnya, macam tiap-tiap orang punya kelemahan-kelemahan. Ada orang kelemahannya di uang. Lihat uang, hijau matanya. Ya kan? Artinya enggak. Kata duit enggak kena dipercaya. Ada orang seperti itu, termasuk pendeta. Dititipi orang enggak dikasih no. Itu kelemahan. Itu kelemahannya di situ, mesti bertobat. Ada orang kelemahannya suka ngerasani orang. Itu kelemahan. Enggak ngerasani orang, belum bisa tidur. Wih. Saudara, lihat. Ada orang kelemahannya perempuan. Enggak bisa lihat perempuan. Enggak bisa lihat perempuan. Enggak bisa. Dulu kita ada satu jemaat kita yang epilepsi di gereja lama. Ya, tiap kali lihat yang WL, dia kumat. Duh, dan ini bukan omong kosong loh ya. Ya, yang tua-tua tahu ya. Tak tanyai, terus kadung gini, melor. Apa sih epilepsi itu apa sih? Ayan. Waktu itu ayan daun obat nih, bukan daun obat nih, orang takut karena nular. Nah itu tinggal di rumah saya loh. Makan dengan saya semeja. Tak jom-jom ini pun lapor. Wes meneng, wes waras tak takut nih. Kau ini lapor di gereja kok kumat loh saya. Aku gak kuat lihat yang WLW. Makanya yang WL ojo ngerok sak mene-mene. Ada banyak orang gak kuat. Saudara-saudara, dan yang tidak kuat itu ayan-ayanan. Saudara-saudara, tiap orang punya kelemahan. Kelemahannya main judi. Tidak main judi, tidak bisa tidur. Tiap orang punya kejelekan. Tiap orang punya kebusukan. Tapi hari ini Tuhan ingin memberitahukan satu jalan keluar. Datanglah kepadaku. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kujadikan putih bagaikan salju. Darah yang kucurahkan di Golgota itu berkuasa menghapus segala dosamu. Sebab itu bertobatlah. Ini solusinya. Ini solusinya, bertobat, lenda. Ya lu mau jadi Gomora? Lu mau jadi Sodom? Apa lu mau nunggu api turun menghanguskan kau, lalu menghabis dan meratakan hidupmu? Tentu tidak ingin, bukan? Ya, dan Tuhan juga tidak mau itu. Ya, jangan membuat sia-sia. Duh, siapa ibadah di sini yang paling dekat rumahnya dengan gereja? Ada? Mana Mak Eni, Mak? Oh, yang paling dekat gerejanya bukan Mak Eni, David. Tinggal melangkah ke sini. Saudara, wes usaha datang tapi kemudian Tuhan tidak suka, rugi loh, capek loh. Saudara, apalagi ada yang rumahnya yang paling jauh dari gereja. Pak Ari masih dekat, ini, Cik Lili, ini loh, Ko Junsing ini, rumahnya Trenggalek. Beri kemuliaan buat saudara kita ini. Tidak ada orang nganggur di hari Minggu. Oh ya kon enak ke gereja kon nganggur. Tidak ada. Lek nganggur itu mati wong nganggur. Lek seurip enggak nganggur. Ada banyak kesibukan, ada banyak kegiatan, ada banyak gangdau yang dikerjakannya. Tapi kita mau korbankan semua demi datang ke rumah Tuhan. Wes ado teko tapi Tuhan tidak suka. Oh, betapa sia-sianya aku hadir, bukan? Betapa ruginya gua datang ke rumah Tuhan, bukan?
Sebab itu Tuhan mau, ayolah bertobatlah. Tinggalkan yang lama, buang yang jahat, ganti dengan yang baik terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kristen itu enggak cuma Tuhan, 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 Tuhan. Tapi Kristen juga secara horizontal. Ya, kalau dengan sesama enggak baik, bojai Tuhan-Tuhannya. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Seperti mata uang yang sebelah warna gambarnya. Saya enggak mau, saudara juga enggak mau dibayar, orang bayar beli barang sama saudara, dikasih uang 100-an ribu, tapi gambarnya cuma separuh. Separuh ini kosong. Enggak payu iki duit. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Kita kebaktian, kita melayani, kita aktivitas rohani, tapi sama orang jahat. Sama orang enggak baik. Sama orang benci. Sama orang dendam, sama orang males. Tidak ada gunanya ibadahnya. Itu yang Tuhan berkata, aku benci ibadahmu. Karena engkau tidak mau tinggalkan hidup yang lama. Tinggalkan yang lama. Sekalipun engkau merah, bagaikan kirmisi dosamu. Bagaikan kesumbah kesalahanmu. Tapi aku akan menjadikan putih bagaikan salju. Ini dampak kalau tidak bertobat. Tidak hanya itu. Berikutnya. Ayat yang ke-13. Lihat, ayat yang ke-13 berkata demikian. Jangan lagi membawa persembahan ya. Sebab persembahanmu baunya menjijikkan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuanmu, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu penuh dengan kejahatan. Dampaknya orang yang tidak mau bertobat. Tidak hanya ibadah pelayanannya percuma di mata Allah, juga persembahannya. Bukankah kita diajar Tuhan, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan Allahmu. Lihat, persembahan orang perjanjian lama sampai diakhiri dengan Yesus lahir, orang-orang Majus datang membawa apa? Emas untuk kehidupan, sebagai modal hidup. Kemudian kemenyan. Untuk apa kemenyan? Orang Majus bawa kemenyan dan wangian. Persembahan itu Tuhan di hadapannya menjadi dupa yang berbau harum. Tuhan mau kita bawa persembahan bukan jumlahnya, bukan bentuknya, tapi persembahan itu Tuhan mau jadi dupa yang harum di hadapan Allah. Tapi kalau engkau memberi persembahan tapi orangnya tidak bertobat, persembahannya aku benci, bau busuk di hadapanku. Betapa ruginya bukan? Tadi malam saya besuk sama seorang ibu tua, 98 tahun sudah. Hari ini tadi dia ingin kebaktian. Saya bilang, ibu, lek sampean kuat, boleh. Lek enggak kuat, jangan. Tuhan sudah tahu, ibu waktu dulu sehat, sudah setia. Sebab itu kalau masih sehat, enggak setia, lu mau tunggu tua mau ke gereja, telat. Telat. Kalau waktu masih muda, setia. Lalu waktu usia tua, engkau tidak bisa ke gereja. Jangan kecewa. Tuhan mengerti. Karena engkau sudah setia di waktu masih muda. Dan itu berharga. Saya lalu tanya berikutnya, ibu, saya kenal lama dengan keluarga ini. Ya, ibu, selama ibu waktu masih kuat, berapa banyak kali kebaktian ke gereja? Ya ndak eling Baik. Terus saya tanya berikutnya, ibu, berapa banyak uang yang ibu telah persembahkan buat pekerjaan Tuhan? Nggak ingat, Jangankan sampean, saya juga nggak ingat. Tapi Tuhan nggak lupa. Sebab itu Tuhan punya 2 buku. Satu namanya kitab kehidupan, satu namanya kitab-kitab. Semua kegiatan rohani kita dicatat. Untuk apa dicatat? Untuk apa dicatat? Perbuatan salah kita juga dicatat, tapi serta kita minta ampun, darah Kristus mencuci dan menghapus kesalahan kita. Ini tidak dihapus. Ibadahmu, pelayananmu, persembahanmu, apalagi pikul salibmu, ini yang tidak dicatat, tidak dilupa. Untuk apa? Waktu tiba di sorga, Tuhan ganjar itu semua dengan upah, mahkota, dan pahala. Sebab itu saya selalu berkhotbah, di sorga tidak sama rata, tidak sama rasa. Di sorga tidak sama rata, sama rasa. Lalu ada yang dijemput malaikat 2,
Ada yang dijemput bidadari 3, ada yang dijemput bidadari 72. Tidak sama rata, tapi tidak ada bidadari buat gereja, buat Kristen, tidak. Kasihan deh lu perempuan kalau laki-laki dijemput bidadari. Lu dijemput siapa? Hah? Buto. Dijemput buto awakmu. Tuhan tidak adil kan? Padahal perempuan-perempuan banyak yang dipakai Tuhan. Banyak perempuan yang cinta Tuhan. Sing ndak neko-neko. Jujur saja. Memang ada perempuan yang ndak baik. Tapi jujur rata-rata problem maker dalam keluarga itu laki-laki. Problem maker dalam keluarga itu laki-laki. Problem maker masalah yang dibuat dalam lingkungan itu laki-laki. Cuma nuntut lu perempuan mesti soleha. Gua solihi atau solikin. Cuma nuntut yang perempuan jadi orang baik. Lu perempuan jadi baik-baik dong. Gitu loh. Jadi melayani suami semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Lah suami? Itu sebabnya peristiwa di Blitar terjadi. Suaminya malam tidur dikepruk sama palu, mati. Istrinya bilang apa? Kan yen aku masuk penjara. Apa itu artinya? Rela gua masuk penjara. Menyakitkan sekali apa yang dia buat untukku. Tapi Kristen tidak boleh begitu. Kristen tidak boleh bales. Lek suamimu rodok nakal, didoai. Halo? Ojo dibales. Itu bukan Kristen. Kristen itu tidak boleh bales. Nah, saudara-saudara, bukankah semua persembahan itu tujuannya supaya menyenangkan hati Tuhan? Tapi jangan bawa lagi, gua nggak mau terima. Baunya busuk, gua nggak mau menghirup. Nah, saudara lihat, kita manusia lek suruh mele, pasti mele bau harum ketimbang bau busuk. Saya biasa bau busuk. Biasa, membau busuk maksudnya. Tapi jangan mbek tante. Wih tante iki lewat laraan gitu. Wis dari jauh segini. Karena busuk. Saya bilang lah opo kon ngono. Lah terus piye? Mambu. Lho kon pas lewat iku ojo ambekan. Ndak bau. Engkau sampai sana. Loh, iya toh. Jangan dibau kan enggak bau. Makanya ibu-ibu paling suka pakai parfum. Karena wangi. Wangi itu menyenangkan banyak orang. Gitu loh. Sayang bapak-bapak kurang pakai parfum. Sebab keringetnya memang sudah wangi. Orang kalau pergi ke Paris tidak akan lupa beli parfum. Karena Paris adalah kota parfum. Selain kota mode, juga tempatnya parfum. Dari yang murah sampai yang mahal, mesti beli. Saudara-saudara, nah Tuhan tidak mau baumu busuk. Orang saja tidak mau bau busuk bukan? Tuhan juga begitu. Kenapa Tuhan bau busuk persembahan kita? Karena yang mempersembahkannya orang berdosa. Enak aja dalam ceramah-ceramah kita dengar, biar hasil korupsi, ndak apa-apa berkorupsilah. Asal hasil korupsi dibawa ke rumah Tuhan. Gereja tidak boleh jemaat berkorupsi. Nggak boleh. Mesti bertobat, itu salah. Itu loh, hasil dari itu dibawa, jangan. Sebab itu saudara, pengaruhnya tidak hanya dalam ibadah dan pelayanan. Pengaruhnya juga terhadap persembahan yang kita persembahkan. Saudara-saudara, lihat kenapa Kain dia bunuh adiknya Habel. Karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Tuhan tidak terima persembahan Kain. Lalu Kain sakit hatinya, dia bunuh adiknya bernama Habel. Lihat saudara, jadi ada persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Bukan jumlahnya, bukan bentuk barangnya, tapi dipersembahkan oleh orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Itulah yang akan membuat persembahan kita berbau bagaikan kemenyan dan mur yang harum di hadapan Tuhan. Tidak cukup itu, kita lihat berikutnya pengaruhnya ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu
dan berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mau dengar, sebab tanganmu penuh dengan darah. Waduh, cilaka saudara. Orang tidak bisa hidup tanpa doa. Mau makan doa, mau tidur doa, mau berangkat kerja doa, pulang malam doa, terus doa dan doa dan doa. Tapi ayat ini berkata apa? Sekalipun kau mengangkat tanganmu dan berdoa berkali-kali, aku tidak mau dengar. Wah, ini yang kurang kita perhatikan mungkin ya. Kita cuma seringkali doa, seringkali ke gereja, seringkali pelayanan, semangat. Tidak memperhatikan hidupnya orang Sodom dan orang Gomora. Yang Tuhan mau ajak kita berperkara supaya diberi jalan keluar agar kita tidak mengalami itu semuanya. Ya, sekalipun kau angkat tangan, bukankah kita seringkali berdoa angkat tangan? Dan doanya diucapkan berkali-kali, meminta permohonan-permohonan kita. Tuhan akan memalingkan wajahnya. Tidak mau lihat, tidak mau dengar. Padahal Alkitab menulis telinga Tuhan tidak terlalu tuli untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Kenapa Tuhan jadi tuli? Kenapa Tuhan jadi pendek tangannya? Dosamulah yang membuat Tuhan jadi tuli, tidak bisa dengar doamu dan tidak bisa panjang tangannya untuk menolong kau. Sekalipun kau berdoa dan berulang-ulang kali engkau dalam doamu. Rugi kan saudara? Hari ini kabar baik. Tuhan mau ajak kita, yuk kita duduk dalam satu meja. Meja bundar mungkin. Ya, kita bikin perjanjian. Kalau orang dunia dalam politik bangsa kita ada namanya perjanjian Linggarjati. Ada perjanjian meja bundar untuk antara musuh dengan musuh. Mari kita berdamai. Mari kita selesaikan. Mari kita cari jalan keluarnya. Sampai-sampai Bapak Presiden kita Republik Indonesia Jokowi datang ke Ukraina, datang ke Soviet, ke Moskow, hanya menemui presiden-presiden, ayo jalan keluarnya ini loh. Jangan bertengkar, jangan berperang, sebab ini mempengaruhi dunia. Hari ini rawan pangan, hari ini rawan energi. Sebab itu jangan mengeluh, bensin naik, LPG naik, ini dari dampak peperangan yang terus dan akan terus ini, inflasi terus naik, tidak mampu orang beli. Saudara, harga terus naik, penghasilan makin menurun dan susah bukan di dunia. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita berperkara supaya baik hidupmu, supaya engkau tidak dibawa ke pengadilan dan engkau dimasukkan dalam penjara. Karena engkau manusia Sodom dan manusia Gomora. Yang kedua, sekarang kita lihat saudara, Yesaya 1 ayat 19. Kalau kita mau bertobat, pasti ada hasilnya bukan? Kalau kita tidak mau bertobat, juga ada akibatnya juga bukan? Tuhan hanya tawarkan, ini loh. Mari kita baca ayat 19 dan ayat 20. Jikalau kamu menurut, mau dengar yang kukatakan, maka kamu akan memakan hasil baik. Tetapi jika kamu melawan dan tidak mau mendengar dan memberontak terhadap firman, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara-saudara, ada hasil dan ada akibatnya. Dari sini ya. Oke. Kita lihat saudara, yang kedua ini, ya ada hasilnya dan akibatnya. Bagi yang mau bertobat, belum terlambat. Amin saudara, belum terlambat. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, rugi hidup di dunia ini. Percuma aku hidup hari ini. Hari ini kondisinya lebih jelek dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi gua hidup. Bodoh. Umurku tambah tapi sama. Enggak ada baiknya. Tapi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itu baru untung. Haleluya. Itu baru untung.
Dan Tuhan mau kita hari ini lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Rohani juga begitu. Hasil dan akibatnya. Jikalau engkau dengar dan melakukan firman yang kusampaikan, engkau akan makan dari negeri yang kuberikan kepadamu. Sudah ada yang ke Israel ya? Sudah ya? Ada banyak yang ke Israel, jemaat kita. Nanti akan datang lagi, kita akan berangkat lagi bersama-sama. Israel itu rata-rata tanahnya gersang, berbatu, dan kering kerontang. Kering kerontang. Apa susahnya Tuhan buat tanah kering kerontang jadi subur? Apa susahnya Tuhan buat padang gurun jadi hutan buah-buahan? Alkitab menulis. Lihat, kalau engkau dengar firmanku dan melakukannya. Masalahnya tidak melakukan. Israel itu sekalipun kepala batu, sekalipun keras tengkuknya, mereka umat pilihan Allah. Tuhan kasih hikmat luar biasa. Tanah Israel itu subur. Mereka bisa mengubah air laut menjadi air tawar untuk mengairi kebun-kebun dan ladang-ladang. Sebab itu Israel salah satu penghasil anggur. Ya, penghasil apel, penghasil. Saya waktu sampai ke sana, saya makan kesemek. Kesemek bukan cuma buah di Jawa loh. Tahu kesemek? Tahu, buah berbedak itu loh. Berbedak. Itu bedak di KI atau di KI wedak atau di KI wedak ya? Asli. Luar biasa loh. Tuhan iki loh, buah di wedai. Wih. Jadi bapak ibu wedaan, ya biasa saudara. Dulu ada jemaat di sini, suaminya WL. Istrinya ya wajar lah. Istrinya itu sebelum tampil di depan sini, yang laki diwedai. Dia pastori, karena hitam, tapi manis. Ya, supaya tampil di depan itu baik. Ada pengkhotbah datang di sini, dia memberitahu sama tante, suamimu itu bawaan ke skap salon. Terus di facial, di bedai, supaya kan orang yang ndelok wong ganteng itu kan seneng. Iya kan saudaraku? Loh iya lo jujur aja. Kita ndelok orang ayu tadi yang WL ayu apa ayu? Aja ngomong ke ayu kan ya. Orang lihat orang cantik seneng. Ya, tapi ndelok wong elek ya seneng. Ndak boleh saudara. Ndelok wong ayu dipuji, ndelok wong elek, jangan. Itu jahat di mata Tuhan. Wong elek ya ciptaan Tuhan. Sing bangir ciptaan Tuhan, sing pesek ya ciptaan Tuhan. Podo bangire, cuma satu bangir keluar, satu bangir ke dalam. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, hasilnya luar biasa, pasti ada hasilnya. Tapi kalau engkau tidak mau dengar, ada pedang yang akan datang membinasakan seluruh saudara. Tuhan terhadap umatnya itu memagari rangkap 3. Pedang mana yang bisa masuk? Orang jahat mana yang bisa masuk? Bencana mana yang bisa masuk? Tuhan memagari umatnya dengan 3 rangkap. Rangkap yang pertama Alkitab berkata, aku memagari engkau dengan anugerah bagaikan perisai. Dulu orang perang kan pakai perisai, pakai tameng gitu. Di panah, ting, gitu. Di pedang, ting, gak kena saudara. Perisai, Tuhanlah perisai kita, aman kita dibuatnya. Yang kedua, aku memagari engkau dengan pagar berduri. Siapa yang ingin masuk merusakmu, ia akan sendiri akan berdarah-darah. Karena aku adalah pagar duri bagimu terhadap orang yang jahat terhadap engkau. Aman. Yang ketiga, Alkitab menulis, aku memagari engkau dengan pagar berapi. Aman loh. Pagar berapi. Siapa yang ingin menyeberang menempuhmu pasti mati terbakar. Sebab itu orang Kristen jangan cari pagar dari orang tua. Nenek moyang badukun, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, cukup yang cinta Tuhan. Tuhan memagari hidupmu. Ya, ada herder bisa diracun. Ada satpam, justru satpam yang berbuat jahat terhadap rumah kita. Jadi saudara-saudara, hasilnya kita lihat secara rohani. Secara rohani, Tuhan pasti ampuni dosa kita. Sejak awal dikatakan dosamu merah,
kujadikan putih bagaikan salju. Lihat, kalau kita mau datang berperkara dan mau bertobat, Tuhan memberikan hasil yang pertama secara rohani. Saudara, dosa itu membuat orang ketakutan, menjadi susah, tidak ada sukacita. Lihat, dosa itu membuat orang hilang sukacita. Makanya waktu Daud telah jatuh dengan istri Urea bernama Betseba, dia berdoa, Tuhan jangan ambil sukacita dari dalam hidupku. Jangan kau ambil rohmu dari hidupku. Sebab kalau ada duka cita, itu membuat orang cepat sakit, cepat lemah, dan tidak sedikit yang cepat mati. Orang mati itu karena susah. Makanya jangan bikin susah orang. Sebab orang itu akan cepat mati. Jangan bikin susah saudara. Saudaramu cepat mati. Jangan bikin susah orang tua. Orang tuamu cepat mati. Orang tua siapa saja. Kita semua akan jadi orang tua loh. Orang tua itu enggak banyak ngomong, paling apa ini? Ini bahasa tubuh. Ini bahasa body language. Apa ini? Tiap kali dia gini, imunnya turun. 2 kali, tambah turun. 3 kali, tambah turun. Makanya, yang tidak ikut PA tidak roh ini akhir zaman. Ya, makanya ikut PA ya. Saudaraku, jadi saudara, sungguhan, jangan saudara. Kalau tidak ingin disusahkan orang, jangan susahkan orang. Itu patokan Alkitab. Kalau belum bisa senangkan orang, minimal jangan sakiti dia. Kalau boleh senangkan, kalau belum bisa senangkan, jangan susahkan dia. Kenapa? Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Kita lihat secara rohani, dosamu diampuni. Ibadah dan pelayanan kita diterima. Wow. Secara rohani persembahan kita dicatat dalam kitab kehidupan. Sehingga waktu ketemu Tuhan kelak, kita akan menerima upah, mahkota dan pahala yang tiap orang tidak sama. Ada orang kebaktian seminggu sekali dengan orang sebulan sekali kebaktian sama? Tidak sama. Ada orang kebaktian seminggu sekali dengan seminggu 2 kali sama? Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Upahnya yang tidak sama. Upahnya yang tidak sama. Saudara-saudara, upahnya dan pahalanya yang tidak sama. Kita lihat, itu secara rohani. Bukan cuma rohani tok Kristen ini. Ada jasmaninya. Hasil dari pertobatan, ayat 19. Saya baca ayat 19 berkata demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil yang baik dari negeri yang kuberikan kepadamu, Indonesia. Lihat, sekalipun di mana-mana ada resesi, di mana-mana ada inflasi, membuat orang takut dan gemetar. Bagi orang yang mendengar firman dan melakukan, apa susahnya. Di saat inflasi, di saat resesi, ada berkat yang Tuhan bisa kirim. Ada berkat yang Tuhan suruh datang ke rumah kita. Sebab itu kalau bensin naik, ojo demo. Jangan demo. Bensin naik berarti berkat Tuhan juga pasti naik. Tapi sing cinta Tuhan, imbangilah dengan rohani yang cinta Tuhan. Sudah hidup di dunia susah, tidak cinta Tuhan, mati lu. Mati kita. Dunia ini susah. Siapa kita andalkan? Tidak doa, tidak puasa, tidak harap sama Tuhan, mati kita. Ya, sebab itu jangan takut apapun yang sedang terjadi. Yesus lebih besar dari semuanya. Haleluya. Yesus sanggup mengadakan mujizat yang di luar akal yang Tuhan mau berikan buat kita. Sebab itu hasilnya tidak hanya dosaku diampuni, tapi kita juga secara jasmani di dunia ini, di bumi yang kering kerontang itu, akan diubah menjadi kebun buah-buahan. Tuhan akan buat suburnya tanah Israel yang adalah kering, tanah batu yang kering kerontang, dan menjadi pengekspor buah-buahan. Saya pertama kali tahu kebun pisang di Israel. Kan lewat ada kebun pisang. Saya baru tahu di Jawa ini pisang kan dibiarkan, ontongnya udah biar. Makanya banyak pisang yang busuk. Saya baru tahu kenapa pisang kok dibrongsong. Apa itu dibrongsong? Dibungkus, kayak kelambu, kan panjang. Loh,
Saya lihat pisang-pisang, kualitas ekspor. Kualitas nomor 1 untuk dikirim ke luar negeri. Israel pengekspor buah-buahan. Di tanah yang kering, di tanah yang tandus, di tanah yang mustahil menghasilkan buah yang subur. Tapi itu yang terjadi. Itu pun si kepala batu loh Tuhan berkati. Si tengkuk loh Tuhan masih berkati. Bukankah sama dengan kita? Kita belum tobat tenanan, Tuhan wis berkati loh. Daniel oleh tobat tenanan. Halo? Oh, ndak gorong tobat tenanan ini loh. Tuhan kasih berkat A, berkat B, berkat C. Apalagi tobatnya tenanan. Wih, saudara. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Nah, kita lanjutkan bersama-sama ayat 20. Bagaimana kalau kita tidak mau bertobat? Tidak apa-apa. Yang rokok terus. Yang minum terus. Mau judi terus. Yang mau adu ayam terus. Yang mau bermain perempuan, main perempuan terus. Tidak apa-apa. Tapi ini Tuhan katakan. Dalam perkara yang Tuhan buat. Ayat 20. Berkata demikian. Ayat 20. Ya, jika kamu melawan dan memberontak terhadap firman-Ku, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sungguh mulutku yang mengatakannya. Bahwa sungguh akan terjadi. Kalau engkau tidak mau dengar, maka engkau akan mati dimakan pedang. Dulu cara Tuhan menghukum umatnya dengan 3 cara. 1, dengan kelaparan. Musim kemarau panjang. Israel itu tempatnya kemarau panjang. Sampai terjadi kemarau yang belum pernah terjadi. 3,5 tahun. Apa yang terjadi? Ibu-ibu hari ini, ibu siapa namanya Ari sama ibu Siska janjian. Karena ini kelaparan yang telah memuncak. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh untuk jadi makanan. Mereka janjian. Ibu, disendi. Hari ini kita makan anakmu. Besok kita makan anakku. Lah kira-kira itu siapa disini? Siapa dulu? Tidak ada yang mau. Tapi kondisi. Tidak ada makanan. Mau mati. Lu ndak kasih makan anakmu mati. Jadi makan orang itu sudah dari dulu. Ternyata daging orang itu yo. Mereka percaya tanya sama. Siapa namanya? Sumanto. Tanya sama Sumanto. Wong daging celeng enak. Celeng cuma makan apa? Nih, makan bakmi goreng. Capcay goreng. Pasti lebih enak. Cuma ndak kulino ngono saudara. Nah, sampai sedemikian rupa kelaparan itu. Yang pertama, yang kedua, Tuhan menghukum umatnya dengan wabah. Tuhan kirim wabah. Kirim wabah. Saudara, sehingga wabah itu merajalela dan mati. Yang ketiga dengan musuh datang. Dengan pedang. Dulu pedang, sekarang senjata. Senjata. Nggak usah pakai pedang orang dengan orang head to head, nggak perlu. Negara dengan negara, benua dengan benua, tinggal tombol ditekan, meluncur tenaga peluru penghancur massal yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ya mana yang kita mau pilih? Mau dengar? Saya mesti milih dengar. Sebab ada Gomora loh, ada Sodom dalam kehidupanku menanti di depan. Kalau diteruskan, ya Tuhan izinkan terjadi Gomora dan Sodom terjadi. Saudara-saudara, dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Karena dia sudah bayar mahal di kayu salib Golgota. Tuhan mau dengarlah, supaya baik keadaanmu. Engkau makan hasil tanah yang subur dan tidak ada pedang yang datang. Tidak ada musuh yang berani masuk dalam istana dan kerajaanmu. Serta dalam negeri dan keluargamu. Hasilnya engkau akan mati dimakan pedang. Tuhan kirim pedang musuh, wabah dan bencana datang untuk memakan habis umat Tuhan. Hari Jumat saya membuat satu khotbah tentang belalang-belalang. Ya, Tuhan akan kirim belalang pengirik. Masih ada sisa, Tuhan kirim belalang pelahap. Masih ada sisa, Tuhan kirim belalang pengirik. Dan belalang lompatan. Masih ada sisa, Tuhan kirim belalang berikutnya. Saya tidak ketemu apa betul belalang pelahap.
Yang saya cuma tahu belalang itu walang kadung sama walang keke. Walang kayu. Ya, wis tuwek dan seterusnya, walang keke. Jadi saudara, Tuhan itu punya cara untuk bagaimana membenahi dan memberkati kita. Datang dan makan habis apa yang kita punya. Rugi bukan? Marilah kita mau dengar firman Tuhan. Dia baik, dia sudah menyerahkan nyawanya supaya kita jangan mengalami Sodom dan Gomora. Kiranya Tuhan memberkati kita.